Assalamualaikum semuanya. Baiklah, di sini saya akan membuat video bagaimana proses pembuatan instrumen soal dan rubrik penilaian. Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa hal yang terkait dengan pengembangan instrumen, yaitu langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen. Yang pertama, berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji. Mengenai suatu konsep dari variabel yang akan diukur, kemudian dirumuskan konstruk dari variabel untuk suatu konsep yang akan dirumuskan oleh para peneliti. Dan berdasarkan konstruk tersebut, maka dikembangkanlah indikator dan variabel-variabel secara eksplisit pada rumusan konstruk tersebut. Yang kedua, yaitu membuat kisi-kisi instrumen. Dalam bentuk tabel spesifikasi, terdapat indikator, nomor butir, dan juga jumlah butir yang akan dibuat untuk tempat-tempat kisi instrumen yang menjadi suatu variabel. Yang ketiga, yaitu menetapkan besaran atau parameter. Hal ini sesuai dengan suatu runtangan kontinum yang berlawanan. Misalnya dalam hal ini dari negatif ke positif ataupun dari dependen ke independen dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu menulis butir-butir instrumen. Adapun butir-butir instrumen itu dapat terdiri atas dua kelompok, misalnya yaitu kelompok butir positif dan kelompok butir negatif, ataupun dengan pernyataan atau persepsi baik itu secara positif ataupun secara negatif. Yang kelima, yaitu tahap validasi. Di tahap validasi ini dilakukan melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi dari indikator yang telah dibuat atau seberapa tepat jabaran dari konstruk indikator tersebut. Yang ketujuh, yaitu revisi. Revisi atau perbaikan yaitu saran ataupun masukan dari beberapa pakar terhadap peneliti berdasarkan hasil dari instrumen yang akan dibuat. Setelah konsep instrumen tersebut dianggap valid, maka penggandaan instrumen lainnya dapat dilakukan untuk menelaah instrumen yang akan dibuat untuk yang selanjutnya. Yang ketujuh, yaitu uji coba instrumen. Uji coba instrumen ini dilakukan secara umum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis butir instrumen, baik instrumen dalam bentuk skala sikap, skala penilaian, maupun tes. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu teknik penyusunan dan penilaian butir instrumen. Yang pertama, yaitu butir harus langsung mengukur indikator, di mana penanda konsep yang berupa suatu kenyataan atau fakta seperti keadaan, perasaan, pikiran, kualitas, kesedihan, dan sebagainya harus langsung mengukur indikator yang akan dicapai. Yang kedua, butir dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, tidak mengandung tafsiran ganda, singkat, dan komunikatif, butir agar mudah dipahami terhadap pertanyaan atau pernyataan dari butir soal yang tertera. Yang ketiga, yaitu opsi dari setiap pernyataan harus relevan. Terkadang pernyataan dan pertanyaan harus sesuai dan menjawab opsi dari pertanyaan, sehingga indikator dan butir-butir yang sesuai dengan kaidah akan mudah untuk dipahami dan dapat
dapat dilakukan penanggulangan ulang terhadap soal-soal yang baiklah, berikut ini contoh instrumen beserta rubrik penilaian. Adapun instrumen ini yaitu instrumen observasi untuk pedoman observasi sikap spiritual. Untuk petunjuk, lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik, di mana peserta didik menuliskan keterangan nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan materi pokok. Dapat dilihat aspek pengamatannya yaitu dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Yang nantinya peserta didik memberikan tanda checklist pada kolom-kolom skor 1, 2, 3, 4 yang berarti jika memilih kolom 1 yaitu tidak pernah, kolom 2 kadang-kadang, kolom 3 sering, dan kolom 4 selalu. Dan untuk petunjuk penskoran, skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Untuk perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor per skor tinggi dikali 4 sama dengan skor akhir. Contoh, skor diperoleh 14 dan skor tertinggi yaitu 4 dikali 5 pernyataan sama dengan 20. Maka skor akhir 14 per 20 dikali 4 sama dengan 2,8. Dan untuk keterangan dari hasil skor ini dipakai rubrik penilaian apabila memperoleh skor 3,20 sampai 4,00 berarti mendapatkan nilai yang sangat bagus. Untuk skor 2,80 sampai 3,19 mendapatkan nilai bagus, dan untuk skor 2,40 sampai 2,79 mendapatkan nilai yang cukup, dan jika kurang dari 2,40 skor maka mendapatkan nilai yang sangat kurang cukup. Dan di contoh pedoman observasi ini didapatkan nilai 2,8 yang berarti nilai tersebut sudah termasuk bagus karena dia memperoleh skor dari rentang 2,80 sampai 3,19 yang mendapatkan skor bagus. Berikut lampiran yang